Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat memvonis Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto 3,5 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsidiar 6 bulan penjara. Vonis ini dijatuhkan oleh Hakim Ketua Rios Rahmanto pada Jumat sore. Persidangan yang digelar pada Jumat siang tersebut, Majelis Hakim menyatakan hal yang memberatkan adalah terdakwa tidak mendukung pemberantasan korupsi dan independensi lembaga KPU. Sedangkan hal meringankan, yaitu terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga. Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto tidak terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke-1 dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan ke-1 tersebut. 2. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana korupsi berupa pemberian suap secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kedua alternatif pertama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dengan pidana denda sebesar Rp250 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Telah selesai. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebanyak 7 tahun penjara. Hasto pun menerima putusan hakim, tapi akan tetap melawan dengan kepala tegak. Karena itulah terhadap putusan tadi, ya saya terima dalam konteks bahwa ini adalah ketidakadilan. Bahwa tema menggugat keadilan itu akan selalu relevan. Apalagi ini berkaitan juga dengan agenda konsolidasi partai. Sejak awal dikatakan bahwa ada yang mau mengganggu Kongres PDI Perjuangan. Mau mengawut-awut Kongres PDI Perjuangan. Karena itulah pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada penasihat hukum yang tadi juga analisis sementara ini logika hukumnya tidak cukup kuat. Sehingga tentu saja kami harus mempertimbangkan secara jernih setelah kami menerima putusannya. Kemudian kami akan mempertimbangkan dengan cara yang seksama dan kemudian dengan fakta-fakta hukum untuk terus berjuang di dalam menggugat keadilan itu. Dalam persidangan tersebut, tampak pula sejumlah politisi senior PDIP. Mereka menanggapi bahwa kasus Hasto syarat akan muatan politis. Ya, tentu kita hormati putusan hakim, tapi sejak awal bahwa kami berpandangan ya ini memang penuh hukum yang aromanya kekuasaannya sangat kental. Nah tentu bagi kami ya nanti Mas Hasto bisa mengajukan banding. Kalaulah kemudian satu putusan yang terkait dengan turut serta dan memberikan suap, kalaulah kemudian itu nanti menjadi pertimbangan dari Mas Hasto atau penasihat hukum bahwa itu tidak benar adanya, saya kira itu akan menjadi materi untuk banding seandainya. Berharap bahwa pengadilan, kejaksaan itu harusnya tidak diintervensi oleh kekuasaan. Ini salah satu bentuk sebetulnya ya kriminalisasi bagi mereka-mereka yang berbeda dengan penguasa. Ya. Kasus ini naik ketika Mas Hasto bersikap sangat kritis kepada penguasa. Walau begitu, semuanya mengaku tetap menghormati keputusan hakim. Para petinggi PDIP itu mengatakan bersama kuasa hukumnya, Hasto akan mempertimbangkan upaya banding. Dalam persidangan ini, Majelis Hakim juga memutuskan Hasto tidak terbukti melakukan perintangan penyidikan KPK dalam perkara Harun Masiku. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut Hasto dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp600 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Tim Liputan CNN Indonesia.